mengumumkan perang kepada siapa saja yang mengganggu wali Allah. Siapa itu para wali Allah di atas muka bumi ini? Para wali Allah adalah ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang tidak menjual agamanya dengan dunia, ulama-ulama yang tidak bisa dibeli dengan urusan dunia, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin di antara ulama-ulama yang diculik, dibunuh di Aceh, ada sebagian mereka memang wali Allah. Allah cinta mereka, Allah sayang mereka, dan Allah tidak ridho mereka diganggu, diculik, dibunuh. Allah sudah berikan waktu buat ulama lain untuk bicara, protes. Allah berikan sedikit waktu, 10-20 tahun, untuk umat Islam di Aceh memperbaiki diri, untuk memprotes kalau ulamanya dibunuh. Tapi karena mereka semua sudah diam, mereka semua sudah ketakutan, mereka semua sudah diteror, Allah yang turun tangan. Allah kirimkan tsunami. Mana itu yang menculik ulama? Mana itu yang membunuh ulama? Mana itu mereka yang punya senjata? Mana itu mereka yang menakut-nakuti umat, yang membunuhi ulama? Mana? Digulung semua oleh gelombang tsunami. Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi jelas bagi kita bahwa gelombang tsunami yang terjadi di Aceh ada sebab, bukan tidak. Nah, karena itu saya dan kawan-kawan yang kebetulan tinggal di Jakarta, kami sudah kirimkan message pesan kepada presiden kami yang kami cintai, yang kami hormati. Kami sudah ceritakan ini semua. Kami minta kepada Bapak Presiden kami untuk segera memperbaiki situasi di Aceh. Dalam arti kata, jangan hanya cuma membangunnya saja. Datang dari luar, membantu bangun Aceh, buat jalan, bikin sekolah, tidak cukup. Akan tetapi yang harus diperbaiki adalah Aceh harus tetap menjadi serambi Mekah. Dan Aceh harus tetap diberikan kesempatan menjalankan syariat Islam. Dan ini sudah direspon oleh Bapak Presiden. Dan beliau sudah memberikan pernyataan Aceh harus tetap menjadi serambi Mekah. Dan beliau berjanji untuk menyelesaikan Aceh secara baik. Tinggal bagaimana nanti kami selanjutnya lebih mendorong lagi agar seluruh ulama di Indonesia memperhatikan Aceh. Tidak boleh lagi ada ulama Aceh yang diculik atau dibunuh oleh siapapun. Kita tidak peduli apakah TNI, apakah itu GAM, apakah itu pihak lain, tidak boleh dibiarkan mereka untuk mengganggu ulama kaum muslimin. Nah, ini kewajiban kita bersama. Karena kalau ini tidak di stop dari sekarang, saya yakin bencana akan terulang lagi di mana tempat. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Jadi sekali lagi kita masih berusaha. Mudah-mudahan Aceh ke depan akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak mau berpanjang lebar. Tapi ada yang menarik yang harus kita ambil pelajaran buat semua. Camkan baik-baik. Apa yang terjadi di Aceh bisa terjadi di Jakarta. Dan bisa juga terjadi di Kuala Lumpur. Bahkan bisa juga terjadi di Kedah, ya kawan. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ada yang bilang, Habib, kita jauh dari laut. Ya, laut memang mungkin jauh. Tapi bumi bisa terbelah dua, saudara. Hati-hati, bencana bisa datang kapan saja. Nah, karena itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Nanti di Jakarta ditimpa bencana. Akhirnya orang-orang Kedah datang ke Jakarta untuk mengutip mayat kami. Mungkin kami sudah jadi mayat saat itu berserakan di mana-mana. Atau sebaliknya. Jangan sampai nanti di Kedah terjadi bencana, kami dari Jawa, dari Indonesia datang untuk mengutip mayat orang Kedah. Sebagaimana yang pernah kami lakukan di Aceh kemarin. Nah, lalu bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Hanya ada satu jalan. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Tegakkan perintah Allah. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai dibalik menjadi amar munkar nahi ma'ruf, ya kawan. Itu aja kuncinya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar kita tegakkan, walaupun maksiat masih banyak, kita nggak berhasil
Tapi kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bencana jauh daripada terjadi ya ikhwan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam satu hadits qudsi, sabaqat ghadabi rahmati. Aku punya rahmat kata Allah, mendahului aku punya kemurkaan. Jadi kalau maksiat banyak Allah murka, Allah mau kirim bencana. Tapi manakala masih ada ulama-ulama yang mengajar, masih ada ulama-ulama yang nahi munkar, masih ada umat Islam yang menolak segala kemaksiatan, kemurkaan Allah reda. Rahmatnya yang muncul, rahmatnya yang diberikan, saudara. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ditegakkan, hati-hati. Bencana bisa datang setiap saat. Nah, karena itu kewajiban kita bukan menang, bukan. Berjuang menang atau kalah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban kita. Menang kalah serahkan kepada Allah. Enggak, kita enggak diwajibkan menang, tidak. Kita diwajibkan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan menangnya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ada yang bicara begini. Saya mau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi hitung-hitung enggak menang. Saya enggak jadi tegakkan. Itu salah, saudara. Penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban. Laksanakan, itu kewajiban. Soal menang kalah itu urusan Allah. Maka itu ulama-ulama salaf pernah mengatakan yajibu ala kulli muslimin an yujahid wa in tayaqqana annahu la yuhid. Wajib atas tiap-tiap muslim untuk berjihad, untuk berjuang, walaupun dia yakin jihad dan perjuangannya tidak akan berhasil. Masya Allah. Yakin gak berhasil saja, wajib berjuang. Apalagi kalau yakin. Nah, karena itu, jangan ragu-ragu. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat, sebelum tegakkan amar ma'ruf nahi munkar ke orang lain, mulai dari diri sendiri. Jangan kita teriak-teriak anti minuman keras, anti pelacuran. Tahu-tahu kita sendiri yang mabuk. Nah, jangan sampai terjadi ada yang teriak Allahu Akbar, tegakkan syariat Islam, Allahu Akbar. Kita tanya, antum sholat gak? Enggak. Ya kacau sudah kalau begini caranya ya kawan. Jadi mulai dari diri sendiri. Tegakkan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, berakhlakul karimah. Jangan saling mencaci maki di antara umat Islam. Jaga persatuan, jaga persaudaraan, jangan bergaduh. Apalagi zaman sekarang nih. Ini zaman sekarang orang-orang kafir menghancurkan kita dengan isu terorisme. Umat Islam mau dibungkam di mana-mana, saudara. Ini bukan saatnya kita bergaduh. Kalau orang kafir menghancurkan kita, stop dulu pergaduhan di antara kita. Kita boleh berbeda pendapat, tapi nggak boleh kita bergaduh. Nggak boleh kita ribut sesama kita. Nanti orang kafir akan bertepuk tangan dan makin senang dia untuk menghancurkan kita. Nah, untuk ini sebagai penutup, saya ambil satu cerita. Dulu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu berperang melawan Muawiyah. Kedua orang ini sama-sama sahabat Nabi. Ada hal yang menarik. Tatkala Muawiyah sudah hampir kalah, sementara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali ibn Abi Thalib semakin kuat, datang utusan dari Rum, dari Romawi, dari Raja Romawi, kirim ke Muawiyah untuk menawarkan bantuan. Jadi dari pihak kafir ini. Jadi Raja kafir kirim utusan menemui Muawiyah untuk menawarkan bantuan. Apa sang utusan bilang?